Welcome to my channel tentang jasa boga bersama Rina Agustin. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-videoku selanjutnya. Oke. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bahaya fisikal pada makanan yang berbasis pada HACCP. Bahaya fisikal mencakup beragam bahan yang sering kali disebut sebagai bahan tambahan atau benda asing yang dapat juga didefinisikan sebagai bahan fisikal apapun yang biasanya ditemukan dalam suatu makanan yang dapat menyebabkan sakit pada individu yang menggunakannya. Tidak seperti penyakit mikrobial yang dilaporkan oleh dokter atau rumah sakit, masalah kontaminan fisikal yang mengakibatkan cedera lebih sering dilaporkan kepada perusahaan yang memproduksi produk makanan tersebut. Sumber bahaya fisikal 1. Gedung dan bangunan. Perlengkapan pengolahan dan penanganan seperti serpihan kaca, serpihan kayu, atau bahkan percikan cat yang tanpa disadari jatuh ke dalam makanan yang ada di sekitarnya. Proses ini haruslah dirancang untuk dapat meminimalkan risiko bahaya fisikal yang mungkin terjadi. Sumber yang kedua yaitu orang. Masalah ekstra dari lapangan karena kecerobohan pegawai seperti rambut yang jatuh di makanan, potongan kuku yang terlepas dan jatuh ke makanan, pecahan kaca yang masuk dalam makanan, dan yang masih sering diabaikan penggunaan strapless untuk kemasan makanan. Di sini peranan QC sangatlah penting untuk mencegah produk makanan ini terkontaminasi. Bahan-bahan yang secara sengaja ditempatkan dalam makanan atau sabotase dari karyawan seperti kawat pada makanan, jarum dalam kemasan, bahkan sengaja meracuni makanan atau minuman. Mengawasi sabotase oleh karyawan merupakan fungsi manajemen dalam hal mengedukasi karyawan dengan baik, serta bagaimana mengimplementasikan sistem jaminan mutu di mana karyawan dididik dalam praktek-praktek penanganan makanan yang baik yang sesuai dengan asas HACCP. 3 yaitu produk struktur kristalin yang secara tak sengaja terbentuk dalam proses seperti struvate, triple fosfat atau bahan kristalin keras yang dapat terbentuk dalam seafood berprotein tinggi yang dikalengkan. Tampilan bahan ini seperti kaca bagi konsumen. Bahan ini bisa mematahkan gigi, namun bahan ini tidak akan memotong seperti kaca. Akan tetapi bagaimanapun bahan ini merupakan bahaya bagi keamanan makanan. Dan pada akhirnya struvate ini mengendap dalam urin. Benda asing memasuki makanan dari dan selama pengangkutan dan distribusi, seperti serangga yang masuk dalam lunchbox yang kemungkinan besar terjadi saat proses pengangkutan dikarenakan kondisi kebersihan kendaraan yang tidak terjamin. Yang terakhir yaitu bahaya memasuki makanan dari bahan kemasan. Begitu suatu kontainer diisolasi atau dilapisi, maka peluang untuk terjadinya kontaminasi fisikal akanlah sangat berkurang, terutama ketika kita berurusan dengan logam, kaca, atau salah satu termoplastik yang digunakan untuk mengisolasi makanan secara hermetis. Semua kemasan harus dirancang untuk mencegah intervensi atau diintervensi. Dikemas secara hermetis di sini maksudnya adalah kemasan tersebut tidak dapat dilalui oleh uap air, gas, udara, dan mikroba. Sekian video kali ini tentang bahaya fisikal pada makanan berbasis HACCP. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.